يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat kembali berkumpul, bermuajaah dan bersilaturahim dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga mampu kita amalkan dan menjadi bekal untuk menghadap kepadanya kelak di yaumil akhir. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan berkaitan dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa penyakit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu judul, yaitu kenikmatan di dalam sakit. Masih ingat Pak Bu? Atau masih lupa? Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Ketika itu yang disampaikan, sakit itu memang tidak nikmat, tidak nyaman, bahkan menderita. Apalagi kalau sakitnya itu parah. Tetapi yakinilah, di balik kondisi sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan adanya kenikmatan-kenikmatan bagi siapapun yang menyikapinya dengan sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu yang disampaikan ada 4 kenikmatan. Apa saja Pak Bu? Barangkali ada yang mencatat? Tidak. Oh, tidak ada. Ustaz, jangankan 2 bulan yang lalu, kadang beres pengajian, selesai, keluar dari pintu masjid, ilmu teh mudul, alias barokoh pohon. Makanya saya ulang terlebih dahulu ringkasannya, mudah-mudahan untuk mengingatkan kita kembali. Ketika itu yang disampaikan ada 4 kenikmatan. 1, adanya kifarat dosa, atau dihapuskannya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, lalu kita beristirja, membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena sakit adalah musibah. Lalu kita bersabar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, illa kaffarallahu bihi khatayahu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya pahala yang besar dari bersabar. Orang-orang yang bersabar, mereka dicintai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang bersabar.
Dan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu sangatlah besar. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah sampaikan bahwa pahala bagi orang yang bersabar itu tanpa batas. Ajrahum bighairi hisab, pahala bagi mereka orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Kalau pahala tanpa batas banyak atau sedikit? Banyak. Termasuk ketika kita sakit lalu bersabar, maka pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika itu disampaikan di antara kenikmatan sakit adanya pahala dari bertawakal. Tawakal itu memasrahkan diri, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan sakit, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang Maha menyembuhkan. Ingat, yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat, bukan terapi, bukan herbal. Itu semua yang adalah wasilah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sembuh, maka sembuhlah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menghendaki sembuh, maka bersabarlah. Ikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal, tapi ingat, tanamkan di dalam hati menjadi tauhid bahwa Allah lah as-safi, Allah lah yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa idza maridtu fahuwa yasfi, apabila aku sakit dialah Allah yang Maha menyembuhkanku. Jadi Allah lah yang Maha menyembuhkan. Yang keempat, di antara kenikmatan sakit adanya pahala dari amalan ibadah yang dirutinkan, didawamkan ketika sehat. Lalu apabila sakit, dia tidak melakukan amalan ibadah tersebut, tetap dapat pahalanya. Rincian pembahasannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Kita akan lanjutkan, judulnya adalah adab bagi orang yang sakit dan menjenguk orang sakit. Yang pertama, hukum menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu hukumnya apa, Pak? Bu? Wajib. Ada yang lain? Di kalangan para ulama ternyata ada istilah atau perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa menjenguk orang sakit itu hukumnya adalah wajib. Sebagian yang lain menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Untuk sampai pada kesimpulan hukum, maka kita mesti tahu dulu apa dalilnya. Di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama adalah hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hak seorang muslim. Di antaranya di dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari sahabat yang berjuluk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdurrahman
bin Shahar al-Yamani ad-Dawsi. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada sittun, 6. Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa hak seorang muslim itu ada khamsun, 5. Jadi yang benar hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 5 atau ada 6? Ada berapa? Ada banyak. Di dalam kaidah usul disebutkan al-adad la mafhuma lahu. Penyebutan bilangan di dalam hadis-hadis ini tidak dipahami sebagai patokan bahwa hak seorang muslim itu hanya ada 5 atau ada 6. Karena nanti ada hadis-hadis yang lainnya yang juga menjelaskan tentang hak seorang muslim. Maka para ulama menyebutkan bahwa hak seorang muslim itu jumlahnya banyak. Hanya saja di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan hak seorang muslim itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Mengucapkan salam adalah kebaikan. Mengucapkan salam saling mendoakan, yaitu mendoakan satu keselamatan dari kalimat assalamualaikum. Yang kedua, mendoakan turunnya rahmat, yaitu kalimat warahmatullah. Dan yang ketiga adalah tabrik, mendoakan keberkahan, yakni dengan membaca kalimat wa barakatuh. Jadi dina kalimat salam tema Allah ada 3 rangkaian doa yang kita bacakan. Saling mengucapkan salam, saling mendoakan, itu adalah kebaikan. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Di dalam hadis ini tidak disebutkan secara khusus undangannya itu apa. Maka para ulama menyebutkan yang dimaksud undangan di dalam hadis ini maknanya umum. Undangan apa saja, selama undangan itu tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, bukan undangan melakukan perbuatan maksiat, maka ikhtiarkanlah untuk memenuhi undangan tersebut. Kalau diundang untuk minum minuman keras, jelas hukumnya haram, tidak boleh datang terhadap undangan tersebut. Undangan pesta, dugem dan seterusnya, jelas ini menyelisihi aturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka haram memenuhi undangan tersebut. Nah, di dalam memenuhi undangan mestinya jangan memilah-milih siapa yang mengundang. Di kita seringkali ketika ada yang mengundang, dipulang pilih dulu siapa yang mengundangnya, apakah orang kaya atau pejabat atau bukan. Kalau yang mengundangnya orang kaya apalagi pejabat, subhanallah, perhatiannya itu luar biasa. Bahkan 3 minggu sampai mehna
Bapak ayo atuh kurang ka mall belanja kain kurang saragaman. Tapi kalau yang mengundangnya ternyata tetangganya yang miskin, tidak punya harta apalagi jabatan, kadang belum mana teh dibuka-buka acan. Ada yang demikian? Banyak. Bagi Allah Azza wa Jalla, yang paling mulia di hadapannya bukan dilihat dari sisi harta, jabatan, warna kulit, tetapi yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Allah saja tidak membeda-bedakan hambanya dari sisi harta dan jabatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam memenuhi undangan, apabila seorang muslim mengundang kita, ikhtiarkanlah untuk memenuhi undangannya. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahu. Apabila dia memintai nasihat, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasamidhu. Apabila bersin fahamidallah, maka apa fahamidallah? Pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Fasamidhu, dan balaslah dia dengan membaca doa yarhamukallah. Balas lagi dengan baca doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saling mendoakan. Ini perkara yang luar biasa. Jadi perkara antara sesama muslim itu sangatlah indah. Di antaranya adalah menebar doa. Yang kelima, wa idza marido faqaduhu. Apabila sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fatbahu. Apabila dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Yang berkaitan dengan pembahasan kita nomor berapa? Yang kelima, wa idza marido faqaduhu. Apabila dia sakit maka jenguklah dia. Perintah atau bukan? Perintah. Di dalam hadis yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, udul marid wa at'imul jari'ah. Tengoklah oleh kalian orang yang sakit dan berilah makan orang-orang yang kelaparan. Masya Allah. Begitu luar biasanya ajaran Islam menebar kasih sayang antara sesama. Bahkan seorang muslim dengan muslim lainnya diungkapkan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Ketika satu bagian tubuhnya sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun terasa sakit. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah sakit gigi. Apakah hanya giginya saja yang sakit? Biasanya jawa naik, kalau jangan rius, turun ke handap, ngadadak panas, tiris. Padahal sumber sakitnya di mana? Gigi. Seorang muslim dengan muslim lainnya mestinya ikut saling merasakan. Apabila ada muslim yang lainnya dalam keadaan kesulitan, maka kita berikhtiar untuk membantunya. Nah, diantaranya kata Nabi, udul marid, tengoklah
orang yang sakit, wa'atimul jai'an, dan berilah makanan orang yang kelaparan. Nah, di hadis dia ayat perintah ulul marid, tengoklah orang yang sakit. Perintah atau bukan? Perintah. Kalau ada perintah berarti menunjukkan hukum apa? Hukum apa, Pak? Tergantung. Mungkin wajib, mungkin sunnah muakkadah. Apabila perintah itu dibarengi dengan adanya ancaman apabila kita meninggalkan perbuatan tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Tetapi apabila ada perintah tidak dibarengi dengan adanya ancaman apabila meninggalkan perkara tersebut, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam hadis-hadis ini tidak disebutkan adanya ancaman apabila meninggalkan perbuatan tersebut. Maka mayoritas ulama menyimpulkan hukum menjenguk orang sakit adalah sunnah muakkadah. Perkara sunnah tetapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena disebutkan itu bagian dari hakul muslim, hak seorang muslim. Dan apabila disebutkan sebagai hak seorang muslim adalah perkara yang sangat penting, mesti kita upayakan untuk menunaikannya. Ini yang pertama, hukum menjenguk orang sakit adalah sunnah muakkadah. Tetapi para ulama ijma sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Apabila yang sakitnya itu keluarga kita, apalagi kedua orang tua kita, hukumnya menjenguk mereka adalah wajib. Kalau ada kedua orang tua kita atau di antara keduanya sakit, maka menjenguknya hukumnya adalah wajib. Karena ini nanti kaitannya dengan berbuat ihsan atau kewajiban berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada anaknya merantau jauh di luar provinsi, bahkan mungkin di luar negeri. Ketika orang tuanya sakit, maka wajib menjenguknya. Wajib hukumnya. Kalau dalam kondisi di zaman sekarang ini kan mudah ya, bisa video call kalau kondisinya memang jauh, sekedar mendoakan lalu memotivasi kedua orang tua agar ikhtiar untuk sembuh, lalu mengingatkan untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua. Jangan sampai nanti menyesal ketika orang tuanya sakit, dia tidak datang menjenguknya, lalu dapat kabar bahwa orang tuanya meninggal dunia, barulah muncul penyesalan di dalam dirinya. Ini apabila yang sakitnya adalah keluarga atau kedua orang tua, hukumnya adalah wajib. Pertanyaannya Pak Bu yang ketiga, bagaimana kalau yang sakitnya itu adalah orang kafir? Apa hukum menjenguk orang kafir? Apa hukumnya? Ngaruh Pak. Menjenguk orang kafir hukumnya tergantung. Tergantung riwayat sudah. Tergantung apanya. Para ulama sudah mengeluarkan fatwa.
Kalau orang kafirnya adalah orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, maka haram menjenguk mereka. Tetapi apabila orang kafir itu tetangga kita, biasa bersosialisasi dengan kita, tidak memerangi Islam, tidak memerangi umat Islam, maka hukumnya mubah, diperbolehkan. Dan ini pernah dilakukan beberapa kali oleh Rasulullah SAW. Ketika pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib seorang Muslim atau seorang kafir? Abu Thalib kafir. Karena sampai meninggal dunianya tetap teguh di dalam keyakinan menyembah berhala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Thalib ini sakit keras, Nabi menjenguknya tidak? Nabi datang menjenguk beliau. Abu Thalib memang orang kafir, seorang musyrik, tetapi dia menjaga, melindungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut-sebut di dalam sejarah, dulunya beliau adalah menjadi benteng pertahanan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Apabila ada yang mengganggu Nabi Muhammad SAW, berhadapan dengan siapa? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib tidak menyerang Islam, tidak menyerang umat Islam. Abu Thalib sakit keras, Nabi pun datang menjenguknya. Lalu Nabi membisikkan kepadanya agar bertauhid kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Abu Thalib sampai matinya tetap di dalam keyakinan menyembah kepada berhala, mati dalam keadaan jahiliyah. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang remaja Yahudi sakit, Nabi pun datang menjenguknya. Lalu Nabi pun mengajaknya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas takdir Allah, remaja Yahudi itu pun hatinya terbuka menerima hidayah dari Allah, akhirnya masuk Islam. Maka diperbolehkan menjenguk orang kafir yang sakit, tujuannya adalah untuk dakwah, memperlihatkan akhlak mulia seorang muslim, sehingga mudah-mudahan menjadi wasilah dibukakan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjenguk orang kafir yang sakit, apabila kafir itu tetangga kita, biasa bersosialisasi dengan kita, bukan orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, maka hukumnya diperbolehkan, tapi niatkanlah tujuannya adalah untuk berdakwah, menunjukkan akhlak mulia sebagai seorang muslim. Ini yang pertama, hukum menjenguk orang sakit dibagi berapa? 3 bagian. 1, menjenguk secara umum, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Kedua, apabila yang sakitnya itu keluarga kita, apalagi kedua orang tua, hukumnya adalah wajib. Ketiga, hukum menjenguk orang kafir. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Yang kedua, fadilah atau keutamaan menjenguk muslim yang sakit. Perkara menjenguk orang sakit seringkali
dianggap enteng, dihare-harekeun oleh sebagian kaum muslimin. Padahal ternyata keutamaannya itu masya Allah luar biasa. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di makalah baris yang terakhir di halaman yang pertama. Idza ada rajulu akhahul musliman, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim dalam keadaan sakit, masa fihi rafatil jannah hatta yajlisa, di perjalanannya bagaikan orang yang memetik buah-buah surga sampai dia duduk, maksudnya sampai ke tempat tujuan. Jadi bagi orang yang menjenguk orang sakit, niatnya ikhlas karena Allah, di perjalanannya bagaikan orang yang memetik buah surga. Allahu Akbar. Apakah cukup sampai di sana? Belum. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza jalasa qamaratur rahman, apabila dia duduk, maksudnya sampai di tempat tujuan orang yang sakit itu, qamaratur rahman, maka Allah akan kucurkan rahmatnya dengan deras. Masya Allah. Bukan hanya diturunkan rahmat, tetapi dikucurkan rahmat Allah dengan deras. Ini yang kedua. Apakah cukup sampai di sana? Masih ada. Nabi pun bersabda, fa in kana budwatan salla alaihi sab'una alfan malah hatta yunsiya. Apabila dia datang menjenguk di pagi hari, maka didoakan oleh 70.000 malaikat, didoakan kebaikan sampai datangnya sore hari. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alqamala hatta yusbiha, apabila dia datang di sore hari menjenguknya, maka didoakan kebaikan oleh 70.000 malaikat sampai datangnya waktu pagi hari. Disebutkan waktu pagi dan sore ini mencakup semua waktu. Jadi apabila kita menjenguk orang sakit, niatnya ikhlas karena Allah, di perjalanan bagaikan orang yang memetik buah-buah surga. Sampai di tempat tujuan orang yang sakit itu, Allah kucurkan rahmatnya dengan deras. Yang ketiga, didoakan kebaikan oleh sab'una alqamala, 70.000 malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah takdirkan tidak pernah melakukan kesalahan. Makhluk Allah yang selamanya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Bahkan jumlahnya disebutkan oleh Nabi, sab'una alfa malaikat, 70.000 malaikat. Di Papua, apakah cukup sampai di sana? Keutamaannya masih ada. Di antaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dijelaskan oleh para ulama kedudukannya qawi atau kuat. Berarti hadisnya adalah sahih.
Di ujung hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Orang-orang yang menjenguk orang sakit itu nanti di surganya Allah akan dibangunkan rumah atau tempat tinggal oleh Allah Azza wa Jalla. Di Pardu Kabinet, jangankan nanti di surga, ketika di dunia apabila ada yang nawarin, Bapak, saya bangunkan rumah untuk Bapak gratis full, senang apa tidak? Senang yang luar biasa. Jangankan dibangunkan rumah full gratis, rehab atau renovasi rumah gratis juga kita senang. Ini dibangunkan rumah tempat tinggal di surganya Allah Azza wa Jalla. Dan jangan dibayangkan rumah di surga seperti rumah di dunia. Surga adalah tempatnya berbagai kenikmatan yang Masya Allah, kenikmatan itu luar biasa. Dari dua hadis tadi ada 4 keutamaan bagi yang menjenguk orang sakit. Di perjalanan bagaikan orang yang memetik buah surga, sampai di tempat tujuan dikucurkan rahmat oleh Allah. Yang ketiga didoakan oleh 70.000 malaikat. Yang keempat dibangunkan tempat tinggal atau rumah di surga. Allahu Akbar. Sehingga dulu guru saya beliau menyampaikan waktu kuliah di Jami'ah Ummul Qura di Mekah Mukarramah atau di Universitas Ummul Qura di Mekah, ada salah seorang ulama. Beliau rutin 1 minggu 1 kali datang ke rumah sakit, menjenguk orang-orang sakit di dalamnya, padahal yang dijenguknya adalah orang yang tidak dikenal oleh beliau. Beliau datang 1 minggu 1 kali, mendoakan mereka, memotivasi mereka, mendakwahi mereka agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh mahasiswa, "Ya Syekh, kenapa engkau merutinkan 1 minggu 1 kali datang ke rumah sakit menjenguk orang-orang sakit di dalamnya?" Beliau membacakan 2 hadis yang tadi berkaitan dengan keutamaan menjenguk orang sakit. Dan ternyata beliau menjelaskan ada ibrah, pelajaran yang luar biasa. Banyak-banyaklah datang ke rumah sakit, lihat orang-orang yang sakit di dalamnya. Ada pelajaran, yaitu mudah-mudahan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ketika kita diuji dengan sakit, muncul perasaan asapang parah, penyakit teh. Coba tengok, lihat orang-orang yang Allah uji, dirawat di rumah sakit, ternyata penyakitnya lebih parah, lebih berat. Ada di antara mereka yang diuji dengan penyakit kanker stadium 4. Nauzubillahimindzalik. Ada yang diuji anaknya dalam keadaan sakit, kepalanya besar. Ada yang Allah uji, ternyata penyakitnya tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka banyak-banyaklah kita melihat kondisi orang-orang yang lebih di bawah kita dalam hal kesehatan, dalam hal penyakit. Lihatlah orang-orang yang Allah uji ternyata dengan penyakit yang lebih berat. Maka mudah-mudahan kita
menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak kita lahir sampai usia kita saat ini, Pak Bu, lebih banyak sakitnya atau lebih banyak sehatnya? Alhamdulillah lebih banyak sehatnya. Jadi jangan pernah mengeluh ketika Allah uji kita dengan sakit. Bukankah Allah berikan kesehatan lebih banyak dibandingkan sakit? Ketika Allah uji kita dengan sakit, bersabarlah. Ada berbagai karunia kenikmatan yang Allah janjikan. Ini diantara hikmah menjenguk orang sakit itu, mudah-mudahan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat iman rahimahullah, itu keutamaan atau fadilah menjenguk orang sakit yang kadang di kita seringkali disepelekan. Padahal Masya Allah begitu luar biasa keutamaannya, sehingga tadi disebutkan ada contoh seorang ulama rutin dongkap ke rumah sakit menjenguk, menengok mereka karena keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ketika yang pertama hukum menjenguk orang sakit, yang kedua apa tadi? Keutamaan menjenguk orang sakit. Yang ketiga ada iadatul marid atau etika ketika menjenguk orang sakit. Yang pertama, mesti ikhlas karena Allah. Jadi menjenguk yang sakit tujuannya bukan karena ada apa-apanya, tetapi murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan begini datang menjenguk seseorang, bawa bawaan, bawa makanan, ternyata yang dijenguknya bosnya. Tujuannya mudah-mudahan kalau saya menjenguknya nanti dinaikkan jabatannya atau dinaikkan gajinya. Tapi saudaranya yang sakit tidak pernah dia tengok, tidak pernah dia jenguk. Berarti menjenguknya bukan karena Allah. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas sering saya sampaikan, dari lafaz ikhlas artinya murni, maksudnya murni mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi yang lain. Dalam menjenguk orang sakit juga sama, ya mesti ikhlas. Setiap amalan akan diterima oleh Allah apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, adabnya ketika menjenguk orang sakit adalah ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Jadi waktu nengok, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai keluar ucapan yang tidak baik. Dia mah datang ngalongokan tedaman naon, ya eta di kamari awak tehnya rieuh bari paranas tiris. Kade kan kamari tata gabi siga kan isukna jol mawon. Hati-hati dengan kalimat seperti itu. Tapi sampaikanlah perkataan-perkataan yang baik. Sabar, ini adalah ujian dari Allah. Yakin Allah yang mau menyembuhkan. Sok maksimal berikhtiar, tapi maksimal juga di dalam berdoa. Insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit yang sedang engkau alami. Jadi berikan perkataan memotivasi untuk sembuh. Bukan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di dalam hadis dalam makna umum, di antara ciri keimanan seorang hamba kepada Allah adalah berkata yang baik. Man amana billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak mampu maka cukup diam. Kalau sekiranya tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik, maka diamlah. Sehingga diulang ayat ungkapan diam itu adalah emas. Ibu-ibu ingin banyak emas, banyak diam. Diam dapat emas gitu kan? Tentu bukan. Maksudnya apabila tes habis baterainya. Tes dulu. Jadi apabila kita menyuruh mereka, ucapkanlah perkataan yang baik. Bahkan ada di dalam hadis yang secara khusus berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis tersebut, "Idza hadartukumul mayyit awil mayyit faqulu khairan." Apabila kamu hadir atau datang menjenguk orang yang sakit dan menjenguk orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Saya sering perhatikan di antaranya Pak, ketika mengantarkan jenazah lalu menjenguk keluarga yang ditinggal mati, seringkali yang saya perhatikan ngobrol nateh ngalem tidur, kadang ngagosip, bahkan ada mungkin di antara mereka justru membicarakan aib orang yang meninggal dunia. Mestinya ketika hadir menjenguk keluarga yang ditinggal mati, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Para ulama mengingatkan di antaranya saling mengingatkan tentang kematian. Ketika ada yang meninggal lalu kita hadir, datang ke keluarganya, saling mengingatkanlah tentang kematian. Kan almarhum teh kamari jag sehat, oleh Allah ditakdirkan meninggal dunia. Ternyata azal itu bukan karena sakit. Sekarang teman kita yang meninggal dunia, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin nanti kita yang akan meninggal dunia. Hayu orang tingkatkan ibadah, kan orang rajin ke masjid, ngalaksanakeun sholat berjamaah supaya jadi bekal pikeun jaga di akhirat. Saling mengingatkan tentang kematian. Ieu mah jajak maut teh ngagosip. Dan ini realitas sering saya perhatikan demikian. Pada Nabi menyebutkan idza hadartukumul marid awil mayyit faqulu khairan. Apabila hadir menjenguk orang yang sakit, menjenguk orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Di antaranya adalah saling menasihati di dalam kebaikan. Ini yang keberapa Pak Bu? Yang kedua, ketika menjenguk orang sakit, adabnya ucapkanlah perkataan yang baik. Yang ketiga, menyegerakan di dalam menjenguknya. Apa yang ketiga? Menyegerakan. Kebetulan di dalam makalah saya tidak cantumkan, jadi saya jelaskan saja ya dari menyegerakan di dalam menjenguknya. Karena menjenguk orang sakit adalah ibadah dan itu adalah kebaikan. Bukankah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita umumnya ada orang-orang yang punya anggapan
baru menjenguk yang sakit kalau sakitnya sudah lebih dari 3 hari. Kan bapak anu tedamang yuk orang ngalompok jawab nate memang tedamang atau sabaraha dinten nya nembe kamari angkewe mun geus 3 poe. Kalau sudah 3 hari baru menjenguknya. Ini didasarkan pada dalil benar hadis tetapi maudhu teh palsu. Ada keterangan yang menyebutkan Nabi tidak menjenguk seseorang kecuali telah 3 hari. Ternyata setelah diteliti hadisnya itu maudhu palsu, doib aja. Di dalam beramal tidak boleh didasarkan kepada hadis yang maudhu. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu pamili jalan, terus ada yang ngasih uang, saya bayar dia hartos sagepok bubareureum unggul, tapi palsu sadayana. Cik bapak-bapak ibu-ibu kersa nabi walaupun sagepok, 2 gepok, 3 gepok kali palsu mah ditolak. Sama hal yang di dalam beramal tidak boleh didasarkan pada hadis yang palsu. Segerakan di dalam menjenguk orang sakit, dan itu adalah kebaikan, dan melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Yang keempat, tadi yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, apabila ada kemampuan, bahagiakanlah orang yang sakit apabila ada kemampuan bawa-bawaan makanan untuk mereka. Tentu membawa makanan yang memberikan maslahat bagi yang sakit. Dengan begini datang menjenguk orang sakit nyangkap sebelah level 10. Ada makan menungan dosa. Nah, kalau dikirakan huruf kebiasaannya, ya kalau menjenguk bawa buah-buahan, kenapa memberi manfaat gitu ya. Jadi jangan sampai membawa makanan untuk yang sakit tetapi memadorotkannya. Apabila mampu silakan laksanakan, apabila tidak mengapa. Ya. Karena nanti begini, karena ada dalam satu keterangan maknanya umum. La tahqiranna bil ma'ruf bisayyinah. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena bisa jadi kebaikan itu menyebabkan kita terhindar dari siksaan api neraka. Nabi menyebutkan walau bisikin tamra, sekalipun hanya sedekah dengan separuh biji kurma. Cipago separuh biji kurma sabaraha? Ustadz Kiwawan, umpamanya 1 biji kurmanya 1000, berarti separuh biji kurma berapa? 500 perak. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya sedekah dengan separuh biji kurma. Kata Nabi, itu bisa menyebabkan terhindar dari siksa api neraka. Ini diantaranya. Dan ketika menjenguk orang sakit, Pak Bu, jangan membeda-bedakan penyakitnya. Ayo orang ngalomo bapak aku tos terdapat di kamari. Terus jawabnya, ayeuna di mana? Di Bumina. Angkewe mun geus asup rumah sakit, kalau sudah masuk IGD baru ditengok. Mun penyakitna can parah mah teu dilung. Pada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan secara khusus jenis penyakitnya. Bukankah tadi Nabi menjelaskan wa idza marido faquduhu, apabila dia sakit maka tengoklah dia, teu disebutkan jenis penyakitnya. Lalu dalam hadis yang lain, udun marid, tengoklah oleh kalian orang yang sakit, itu pun tidak disebutkan jenis
penyakitnya. Maka jangan membeda-bedakan jenis penyakitnya, kecuali nanti apabila sakit yang menular. Ada hadis yang lain, maka kata Nabi, hindarilah seperti kita menghindari seekor singa. Maksudnya ada peluang mendapatkan kebaikan, yaitu dengan mendoakannya sekalipun tidak menjenguknya. Apalagi beberapa tahun ke belakang di masa-masa COVID gitu ya, dalam keadaan sakit tertera corona, diisolasi, maka tidak bisa menjenguknya. Dan memang Islam mengajarkan jangan menjenguknya bagi penyakit yang menular. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan kebaikan. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Minimal doakan anak, mendoakan kesembuhan baginya. Maka yang kelima ada di dalam menjenguk orang sakit adalah mendoakan bagi yang sakit. Ini yang keberapa? Yang kelima. Apa doanya, Pak? Nah, oleh Nabi diajarkan ada doa yang pendek, ada doa yang agak panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu senangnya yang pendek atau yang panjang? Biasanya kami redaksi doa marsatna pendek. Yang pendek hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza damana ada mayyamutu, apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, qala, beliau berdoa, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak mengapa, mudah-mudahan menjadi pembersih alias penggugur dosa insyaallah. Tadi ayat kaitannya sama pembahasan yang sebelumnya, bahwa di antara kenikmatan di dalam sakit adanya kifarat dosa. Maka bagi yang menjenguknya, doakan di antaranya dengan kalimat doa la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, yang kedua ada redaksi yang agak panjang. Kenapa agak panjang? Karena tidak panjangnya. Dan ini biasa sering kita dengar. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa wasfi. Nah, dalam redaksi yang lain boleh isfi atau isfihi. Jadi kayak wasfi atau isfi atau isfihi. Antasafi la sifaan illa sifauka sifaan la yuqadiru saqama. Hafal Pak Bu? Di simbolik sekali bapak-bapak, ibu-ibu ikuti ya. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa wasfi antasafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Insyaallah mudah-mudahan semuanya hafal. Allahumma ya Allah rabban nas, yang maha mengatur, mengurus, memelihara manusia, menggunakan lafaz rabban nas untuk mengingatkan kita bahwa Allah lah yang maha menciptakan kita, Allah lah yang maha mengurus dan memelihara kita. Adhi bil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Lalu kalimat selanjutnya wasfi, dan sembuhkanlah.
Atau dalam redaksi yang lain, isfihi, sembuhkanlah dia. Dalam redaksi ini kita meminta dihilangkan penyakit, lalu kita pun meminta disembuhkan, artinya meminta kesembuhan yang total. Lalu di dalam redaksi doa ini pun kita menanamkan ketauhidan kepada orang yang sakit, bahwa Allah lah as-safi, yang maha menyembuhkan. La sifaa illa sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nuju ngalayan teh ngadoakeun ku doa ieu teh diantaranya menanamkan ketauhidan, mengajarkan kepadanya bahwa yakin Allah lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datangnya darimu, wahai Allah. Sifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Artinya meminta kesembuhan yang total. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan dihilangkan penyakit, diberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Nah, ini nanti dihafalkan. Biasanya di kita di WA sering ada stiker apabila ada yang sakit, kalimat doa seperti ini. Tapi kadang Pak, ketika ada pengumuman yang sakit, kita ada anjuran mendoakannya sanes ngan saukur ngirim stiker dina WA. Kadang dikirim dibaca nama henteu terus teu Pak Bu. Ieu teh ngadoakeun atau tapi ngirim stiker. Jadi baca oleh diri kita yang minimal di dalam hati. Terakhir Pak Bu, karena waktu ya. Ada bagi yang sakit banyak, tetapi saya sebutkan dua saja. Satu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan sakit, perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ayeuna nuju terdapat aduh. Lalu yang lain mengucapkan astagfirullah, sama-sama keluar suara. Tapi kalau membaca astagfirullah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kalau baca aduh dapat pahala atau tidak? Gak dapat. Sama-sama keluar suara, yang lebih baik membaca kalimat thayyibah. La haula wala quwwata illa billah. Atau kalimat thayyibah yang lainnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat dzikir, itu adalah kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan. Yang kedua, perbanyaklah berdoa. Nah, doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahkan beliau menyebutkan disunnahkan ketika kita sakit membaca doa ini. Dulu ada sahabat Nabi dalam keadaan sakit datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya satu doa. Maka Nabi beliau mengajarkan doa yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika. Nabi bersabda, labakkanlah tanganmu pada badanmu yang terasa sakit. Contoh bapak-bapak, ibu-ibu nyeri sampean, sok simpen pada akurat, letakkan di bagian yang sakit. Lalu Nabi mengajarkan bacalah kul.
bacalah oleh kamu Bismillah salasan. Bismillah tilu kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wakul dan bacalah olehmu sab'an marrat 7 kali, yaitu kalimat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Osok dibaca apa, Bu? Jalan? Nah, ini doa dari Nabi, kata Nabi, baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah, kepada kekuasaannya. Lalu min syarri ma'ajidu wa uhadiru, dari segala mara bahaya yang aku alami dan yang sangat aku hindari. Maksudnya meminta kepada Allah perlindungan, dijauhkan dari penyakit dan disembuhkan dari penyakit yang dia alami. Baca berapa kali? 7 kali. Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Baca berapa kali? 7 kali. Jadi barengi dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya diajarkan oleh Nabi kalimat doa yang tadi. Maka dalam sakit sok praktekkeun. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kita. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimahullah, tentu masih banyak berkaitan dengan pembahasan kita, tetapi waktunya sudah jam 6, sudah melebihi waktu ya. Karena tadi sholat subuh jam 5:04 sudah selesai. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesembuhan yang afiat. Kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun kita diuji oleh Allah dengan sakit, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Berikhtiarlah dan memperbanyak berdoa, juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar di dalam sakitnya, maka Allah akan karuniakan berbagai kenikmatan, di antaranya diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimahullah, insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti kita akan membahas tema yang lain berkaitan dengan taubat. Berkaitan dengan apa? Taubat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, maka perbanyaklah istighfar dan taubat. Kita akan bahas rinciannya insyaallah di episode yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.